من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahul habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kembali di subuh Jumat yang penuh berkah ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan ke hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di subuh Jumat yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang masalah al-ijtihadu fil ta'ah, tentang ibadah secara sungguh-sungguh. Bagaimana ibadah kita itu benar-benar menjadikan hasil untuk semakin dekat dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan betapa beribadah kepada Allah hendaklah secara sungguh-sungguh. Setidaknya kita harus mengetahui syarat-syaratnya ibadah, rukun-rukunnya ibadah, yang membatalkan ibadah, yang disunnahkan dalam ibadah, sehingga ibadah kita bisa berjalan secara baik. Tidak mungkin ibadah kita berjalan secara baik kalau kita tidak tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkannya, dan hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah tersebut. Yang pertama, kami ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Mu'az bin Abjabbal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala abwabil khair qultu na'am qala as-sawmu junnah was-sadaqatu burhan wa qiyamul abdi fil jawfil lail yudfi'u kulla khati'atin. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, semoga Allah meridainya,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala abwabil khair, maukah saya tunjukkan kepada Nabi kepada kalian, ala abwabil khair, tempat-tempat pintu kebaikan. Maukah saya tunjukkan kepada kalian tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat pintu-pintu kebaikan. Sahabat Muaz menjawab, na'am ya Rasulullah, mau sekali. Nabi memberikan amalan kepada Sayyidina Muaz tentang pintu-pintu kebaikan. Kalau sudah ada pintu kebaikan, kita bisa masuk. Tinggal kitanya saja mau masuk atau tidak. Karena di dalamnya itu sudah ada kebaikan-kebaikan. Yang pertama kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu dinding. Puasa itu dinding. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan, perbanyaklah puasa. Wabil khusus puasa fardu, wabil khusus puasa nazar, wabil khusus puasa qadha. Jadi puasa wajib itu ada 3, puasa fardu, puasa nazar, puasa qadha. Jadi kalau kita bernazar, puasa wajib dilaksanakan. Kalau kita ada qadha, wajib ditakjilkan. Ya, itu namanya puasa yang wajib. Yang kedua, puasa-puasa yang sunnah. Puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bait, ya, puasa Nabi Daud dan lain-lainnya. Nah, orang yang puasa itu ada masuk pintu-pintu kebaikan. Yang kedua pintu kebaikan itu kata Nabi, was-sadaqah burhanun, sadaqah. Sadaqah itulah pintu kebaikan. Kalau as-shaum, pintu kebaikan untuk diri sendiri. Tapi kalau sedekah, pintu kebaikan untuk orang banyak. Hablum minan nas. Yang ketiga, wa qiyamul 'abdi fil jawfil lail. Orang yang bangun di tengah malam, yudfi'u kulli khati'ah, itu mampu menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi kalau orang bangun di tengah malam, dia sholat tahajud di tengah malam, itu kata Nabi, yudfi'u kulli khati'ah, mampu menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Di 3 pintu ini kalau bisa kita masuki. Tidak bisa puasa sedekah, tidak bisa sedekah sholat malam. Ya, 3 pintu ini ya seyogianya ya bisa kita kerjakan. Tidak bisa secara langsung, mungkin secara bertahap. Ya. Yang kedua, haddatsana Ada bin Ahmad, haddatsana Isa bin Ahmad, Rafa'ila Hasan rahimallahu taala qala. Yang kedua daripada Ahmad dan Isa dan Hasan, semoga Allah merahmatinya, qala arba'un min zadil akhirah. Ada 4 daripada bekal akhirat. Arba'un min zadil akhirah. Ada 4 bekal akhirat. Jadi kalau kita ingin masuk wilayah-wilayah akhirat, setidaknya ada 4 ini yang harus kita bangun. Yang pertama, as-shaumu sihhatun nafs. Puasa itu memberikan kesehatan jiwa. Makanya orang yang puasa jiwanya sehat. Karena dalam diri kita itu ada jiwa, ada raga. Nah, orang yang puasa jiwanya sehat. Yang kedua, was-sadaqu sitru ma bainahu wa bainan nar. Dengan sedekah menjadi dinding dia dengan api neraka. Jadi luar biasa sedekah ini. Ya. Jadi kalau bekal akhirat yang kedua itu adalah sedekah.
Bekal akhirat yang pertama, perbanyak puasa. Bekal akhirat yang kedua adalah sedekah. Kenapa sedekah? Sitru ma bainahu wa bainan nar. Karena sedekah itu adalah mendinding dia dengan api neraka jahanam. Yang ketiga, wassalatu tuqribul abda ila rabbih. Yang ketiga, bekal akhirat itu adalah salat. Nah, salat ini kembali lagi, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu yang biasa, ya, salat 5 waktu itu mafruḍah, salat Jumat itu mafruḍah, yang lain-lain itu adalah mustahabah atau yang sunnah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah, dia perbanyak salat-salat sunat. Ya, bukti keimanan orang itu kuat, perbanyak salat-salat sunat. Ya, jadi kalau kita cuma qabliyah ba'diyah, naikkan lagi. Kemarin sudah ya, yang muakkadahnya berapa kemarin itu? 12. Yang ghairu muakkadah 10. Jumlahnya 22. Jadi kalau kita sembahyang qabliyah ba'diyah harus mengerjakan dua hal tadi. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya. Jadi dalam qabliyah ba'diyah itu jumlahnya semuanya 22 rakaat. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadahnya tadi 10. Yang ghairu muakkadah itu jumlahnya 12. Jadi qabliyah ba'diyahnya saja itu 12 rakaat. Itu baru sempurna, teman ya. Sempurna. Yang ketiga, bekal kita negeri akhirat, wassalatu taqribul abda ila rabbih. Salat. Kenapa salat? Tuqribul abda ila rabbih, mendekatkan diri seorang kepada Allah. Jadi ibadah yang paling ingin mendekatkan diri kepada Allah ialah salat. Tidak ada lagi ibadah yang paling dekat kita kepada Allah kecuali salat. Usalli fardha subhi rak'ataini mustaqbilan qiblatin adaan Allahu akbar. Kita langsung ya berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu luar biasa itu. Ya, kita baca pula Fatihah, kita baca pula surah, apalagi di sujud yang terakhir. Ya. Itulah ibadah yang ingin dekat kita kepada Allah, tidak ada lain kecuali salat. Makanya salat ini harus kita tambah, bukan saja yang mafruḍah, tapi juga tambah yang mustahabah. Yang qabliyah ba'diyah saja sudah 22 rakaat. Belum lagi duhanya. Nanti kita syuruknya jam 6 kurang lewat berapa menit. Syuruknya, nanti duhanya pula. Ya, nanti malam siangnya dikit tasbihnya. Nanti malam masuk pula itu taubatnya. Kemudian hajatnya, kemudian tahajudnya, kemudian witirnya. Semakin banyak ibadah sunnahnya kepada Allah, semakin baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ibadahnya dibangun dengan ikhlas. Yang keempat, bekal kita negeri akhirat. Kata Abu Ja'far, wad-dumu'u tamhut khati'ah. Wad-dumu'u tamhul khati'ah. Orang yang meneteskan air mata. Ad-dumu'u meneteskan air mata. Tamhul khati'ah, mampu menghapuskan dosa. Jadi kata Abu Ja'far cuma ada 4 amalan yang mengantarkan kita bekal akhirat. Yang pertama tadi adalah puasa. Yang kedua adalah sedekah. Dan sedekah itu dinding kita dengan api neraka. Yang ketiga adalah salat. Karena salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang keempat adalah meneteskan air mata. Karena meneteskan air mata itu adalah tamhul khati'ah, menghapuskan dosa-dosa. Saya masih teringat nih ulama-ulama kita dulu,
Ya. Di satu pondok pesantren, kiainya itu biasanya bangun malam. Ya, setelah berdoa, doanya cuma satu, selamatkan umat Islam, sambil menangis. Ya, jadi doanya untuk selamatkan umat Islam. Kalau dia punya pondok pesantren, selamatkan santri-santri kami, selamatkan umat Islam. Ya, sambil menangis itu. Bolehkah ketika sujud sambil menangis? Kalau tidak sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah dalam hal masih dalam konteks sholat, itu dibolehkan. Tapi kalau sampai luar daripada itu bisa jadi membatalkan. Beda halnya kalau membaca ayat dalam keadaan menangis, itu memang dibolehkan. Kemarin sudah kita bahas ya, membaca ayat dalam keadaan menangis. Ketika membaca ayat itu dalam hal-hal yang sifatnya sanksi Allah, ya itu maka boleh dalam keadaan menangis. Ya. Tapi mohon maaf, orang semacam ini orang yang paham, Pak, ya. Paham terhadap Al-Quran, paham dengan makna-makna Al-Quran. Kalau gitu menangis, tidak tahu apa cerita nangisnya. Ya, orang nangis, awak nangis juga. Orang nangis tahu artinya, awak nangis apa halnya? Ya, ayam katilang nangis lah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-faqih radhiyallahu taala yuqala aslu ta'ati salasatu asya'a. Asal taat itu ada 3 macam. Al-khaufu, yang pertama khauf. Jadi kalau ditanya apa pondasi taat kita kepada Allah, 3 saja. Pertama, al-khaufu, takut. Semakin banyak takut kepada Allah, semakin banyak taatnya kepada Allah. Orang buat maksiat, mohon maaf, orang itu tidak takut lagi, Pak. Jadi kalau kita lihat ada orang buat maksiat, berarti takutnya kurang, Pak. Lihatkanlah orang buat maksiat itu, takutnya kurang. Takut dengan Allah itu kurang, takut dengan siksa neraka kurang. Ya, kenapa? Khaufnya kurang, takutnya itu kurang, makanya dia buat maksiat. Kalau orang taat tidak mau dia buat maksiat itu, Pak. Kalau orang takut kepada Allah tidak mau dia buat maksiat itu. Ya, seberapa banyak takutnya kepada Allah, semakin banyak taatnya kepada Allah. Jadi kalau ketaatnya bertambah, berarti ketakutannya itu luar biasa. Tapi kalau maksiatnya merajalela, berarti ketakutannya kurang kepada Allah. Yang kedua, pondasi taat itu ar-raja'u, berharap raja. Raja itu cuma satu, berharap ridha Allah. Jadi kalau dia ibadah satu saja, raja. Raja itu bahasa Arab, bahasa kita tuh berharap ridha Allah. Dia baca Quran bukan karena siapa, dia ngaji bukan karena siapa, dia sholat bukan karena siapa, mengharap ridha Allah. Bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap sanjungan manusia. Ya, itu namanya raja. Yang ketiga, pondasi taat itu adalah wal hub, cinta. Hub, cinta. Ya. Lihatkanlah orang yang, mohon maaf, ketaatannya bertambah, berarti hubnya kuat itu, Pak. Cintanya kuat. Kayak Imam Asy-Syafi'i, pagi khatam, sore khatam. Ya, ketaatannya kuat, berarti hubnya kuat, cintanya kuat. Ya. Tapi kalau hubnya kurang, cintanya kurang, ibadahnya malas, Pak. Lihatkan itu. Makanya kemarin kita bahas tanda orang imannya kuat, ibadahnya kuat. Jadi kalau ada ibadahnya malas, mohon maaf, berarti ada maksiat. Ya, ada maksiat itu, pasti ada maksiat. Kemarin yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Abu Hasan Az-Zazili, Pak. Salah seorang ulama sufi. Ya, ada orang dalam taklimnya itu, dalam hatinya
ngomong orang ini seperti ini. Itu dalam hatinya saja dia ngomong. Sudah suudzon dengan seseorang tadi. Malam yang kedua biasanya ada 100 rakaat, cuman bisa 4 rakaat. Lantas di malam itu dia merenung, ya Rabb, wahai Tuhanku, apa yang menyebabkan saya malas malam ini beribadah? Biasanya saya bisa 100 rakaat. Malam ini cuma bisa 4 rakaat. Ya. Jadi ada penjelasan ketika ada tadi jamaah masuk dalam hatimu, ada jemaah engkau masuk dalam ta'limmu, tapi hatimu ada suudzon dengan dia, ya, maka Allah mengurangkan ibadah kau. Dalam hati saja suudzon saja ibadahnya sudah berkurang, Pak, apalagi buat maksiat. Makanya kalau ibadah itu malas, mohon maaf, itu masih ada maksiat itu, Pak. Tapi kalau ibadahnya sudah lempang saja, itu subhanallah, dan itu satu nikmat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alamatul khawfi tarkul muharram. Nah, ini dia. Fa'alamatul khawfi, tanda orang yang takut kepada Allah, tarkul muharram, meninggalkan apa yang diharamkan. Jadi kalau ditanya apa tanda orang yang takut kepada Allah itu, dia tinggalkan yang haram. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau ditanya apa tanda orang yang takut kepada Allah, satu saja, tarkul maharim, tinggalkan yang diharamkan. Ini yang susah nih kita Pak ya. Salah satu susahnya apa? Riba itu Pak, riba. Mendengarkan riba itu haram itu Pak. Apalagi kalau ada apa namanya itu, cerita-cerita di HP yang haram-haram itu, nyeritakan sesuatu yang tidak benar, itu bisa jadi haram. Kita membaca juga tambah lagi haram. Nengok pula yang macam-macam haram lagi. Ya. Nah, tanda orang yang takut kepada Allah tarkul maharim, dia tinggalkan yang haram. Yang kedua, wa alamatur raja'i, tanda orang yang harap tadi, raja tadi, mengharap ridha Allah tadi, apa tandanya? Ar-raqbatu fi ta'ati, giat dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa tanda orang yang raja mengharap ridha Allah, apa tandanya? Ar-raqbatu fi ta'ati, giat dalam ibadah. Saya masih ingat di kampung-kampung lah Pak ya, di kampung-kampung itu ya, imam-imam kampung ya, kiai-kiai kampung itu kalau sudah pagi itu habis sholat duha, dia langsung pergi ke umum. Ya, jam-jam 10 udah pulang, bersih-bersih siap untuk sholat zuhur. Habis sholat zuhur pergi pula ke umum. Kira jam 2 baliklah siap-siap sholat asar, luar biasa. Dan itu dia lakukan terus-menerus tuh. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu yang saya maksudkan ar-raqbah fil ta'ah, giat dalam beribadah. Jadi dia mengintai waktu. Waktu itu diintainya itu Pak. Dan orang yang semacam ini mohon maaf, itu janjinya surga Allah. Jadi ngintai waktu sholat itu surga Tuhan itu Pak. Tidak ada lagi tempat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi dia tidak ada urusan dengan dunia. Nengok TV kadang-kadang tidak lagi dia. Kita ini susah, HP di mana-mana kan. Ya. Apalagi kalau punya grup, banyak pula grupnya. Ada grup model ini, ada grup model itu. Ada grup SD, grup SMP, grup SMA, alumni, entah alumni aja 10 alumni itu. Enggak tahu alumni apa dah. Masyaallah. Jadi tiap hari gawinya itu sembahyang ida, baca Quran ida. Luar biasa. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi waktu kita tuh habis di situ, andaikan 1 jam saja dia dengan itu baca Quran itu berapa ayat sudah itu Pak? Luar biasa Pak. Berapa ayat sudah kita habiskan? 1 jam itu berapa ayat? Pahalanya luar biasa. Dan saya ingin katakan mohon maaf, kita harus hijrah lah
Kalau tidak kita hijrah sekarang ini, kita dimakan oleh kondisi yang semacam itu. Ya, tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, Ustadz, kiai, dai itu cuma mengingatkan. Yang bisa merubah diri kita tidak ada orang lain kecuali diri kita. Dan Allah sudah kasih dua tempat saja, Pak, surga atau neraka. Tempat kita di akhirat itu cuma dua, Pak. Tidak ada pilihan lain, surga atau neraka. Nak surga ini jalannya, nak neraka ini jalannya. Nah, tidak bisa laku di tengah-tengah beda. Apalagi nak melawan neraka. Nauzubillah ya, nauzubillah. Siksaan yang paling ringan dalam api neraka itu, Pak, andaikan telapak kaki kita kena bara api neraka jahanam, hancur tubuh kita tuh, Pak. Telapak kaki kita kena bara api neraka jahanam, hancur itu, Pak. Jangankan api neraka, api dunia saja sudah luar biasa. Ya. Wa alamatul hub asyauq wal inabah. Tadi pertama, tanda orang yang takut tadi meninggalkan yang haram. Yang kedua, tanda orang yang raja tadi mengharap pada Allah, gemar ibadah. Dalam hal-hal ibadah dia gemar, Pak. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Selama itu motivasinya ibadah, dia gemar itu, Pak. Ada orang meninggal, cepatnya dia. Ada orang sakit, cepatnya dia. Ya, ada orang minta tolong, cepatnya dia. Ya, dalam hal-hal ibadah kepada Allah luar biasa lagi dia. Itu yang dimaksud dengan ar-raghbatu fit ta'ah, orang yang giat dalam beribadah. Yang ketiga, wa alamatul hubbi asyauqu wal inabatu, tanda orang yang cinta. Nah, pondasi taat yang ketiga apa tadi? Cinta. Hub, cinta. Apa tanda orang yang cinta? Asyauq, rindu. Rindu dia. Ya, wal inabah, taubat. Wal inabah, taubat. Jadi rindu dan taubat, ya, itu tanda orang yang cinta. Orang kalau sudah biasa, mohon maaf, ibu-ibu yang sudah biasa sholat malam, itu tidak sholat malam itu sudah rindu dia, sedih. Ya, orang yang biasa ngaji, mohon maaf, Pak, kalau tertinggal ngaji dia sedih. Itu sudah hub itu, Pak. Tanda orang yang cinta itu rindu dia, rindu sholat malam, rindu baca Quran, rindu ta'lim. Ya, tapi kalau rindunya sudah kurang, nah, berarti cintanya kurang. Kita punya anak jauh di sana, ya, daerah Jawa lah umpamanya. Ya, tanda cinta kita dengan dia rindu. Kita telepon, kita SMS, bagaimana nak? Tapi kalau tidak nelpon lagi, SMS lagi, berarti rindunya kurang. Rindu kita kepada Allah juga begitu. Makanya kalau mohon maaf, 3 hari saja tidak baca Quran, mohon maaf, 3 hari saja tidak baca Quran, hub kita itu berkurang tuh, Pak. Cinta kita kepada Allah berkurang. Makanya jangan tinggalkan 3 hari tidak baca Quran. Ya, kalau tiap hari, tiap sholat itu luar biasa lagi. Ya, tiap sholat baca Quran, tiap sholat baca Quran, dapat selempir, dapat 2 lempir, dapat 1 juz, dapat 2 juz, dapat 3 juz. Itu luar biasa. Karena itulah alamat tanda orang yang hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi taat tadi 3, pertama takut, yang kedua raja, ketiga hub, cinta. Wa aslul maksiyati salah satu asya'a, dan asal maksiat, pondasinya daripada maksiat ada 3. Kalau asalnya taat tadi ada 3, takut, harap, cinta. Tapi maksiat juga ada 3. Apa dia? Pertama, al-kibru, sombong. Ya. Jadi maksiat itu pondasinya yang pertama itu sombong. Takabur. Ini nauzubillah ya, nauzubillah. Nanti kita bahas tuh ya. Yang kedua, wal hirsu, rakus. Wal hirsu, rakus alias tamak. Ini bahaya nih. Kalau rakus dalam ibadah itu bagus. Rakus dalam ibadah itu bagus.
Sini ada taklim, sini ada taklim, sini ada taklim. Ya, dia rakus dalam ibadah itu bagus. Tapi lalu rakus dalam dunia, na'udzubillah. Yang ketiga, wal hasadu, hasad. Jadi kalau boleh saya katakan, gembongnya maksiat ini cuma ada 3. Pertama sombong, yang kedua rakus, yang ketiga hasad. Dan hasad ini juga berbahaya. Kalau tadi pondasi ta'an itu ada 3, takut, rajah, hub. Tapi makanya pondasi daripada maksiat juga ada 3, sombong, rakus, kemudian hasad. Wa ammal kibru faqad zahara min iblis haitsu amruhu bisujud fastakbara hatta sara mal'unan. Fa ammal kibru, adapun sombong, faqad zahara min iblis, nampak daripada iblis. Haitsu amara bisujud, ketika iblis disuruh untuk sujud, fastakbara, dia sombong. Hatta sara mal'unan, sehingga iblis tadi dikutuk. Jadi sombong itu penyakitnya iblis. Ya. Iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Fastakbara, sombong. Bahkan dia berkata, ana khairun min Adam, saya lebih baik daripada Adam. Wa Adam min turab wa ana finnar, Adam terbuat daripada tanah, saya terbuat daripada api. Ya. Padahal yang menyuruh dia sujud kepada Adam, Allah. Semestinya dia taat kepada Allah, bukan lihat statusnya. Tapi si iblis tadi lihat status. Saya mulia daripada Adam, saya dari api, Adam dari tanah. Bukan itu persoalannya. Iblis disuruh sujud oleh Allah, yang nyuruh nih Allah. Dia tidak mau. Fastakbara, ingkar dia. Apa kata Allah? Fasara mal'un, maka iblis itu dikutuk. Disitulah iblis berjanji, ya Allah, jangan kau matikan saya sampai hari kiamat. Saya akan menyesatkan umat-umat Muhammad. Ya. Iblis bermohon, ya Allah, kau jangan matikan saya sampai hari kiamat, dan saya akan menyesatkan umat-umat Muhammad. Kata Allah, silahkan saja. Jadi sampai hari ini iblis tidak berhenti, Pak. Dia cari sebanyak-banyaknya teman-temannya nanti dalam nerakanya Allah. Jadi sombong itu penyakitnya iblis. Wa ammal harsu faqad zahara ala Adam alaihissalam hatta tanawalu min syajarah likay la yakhdulu fil jannah. Adapun rakus, harsu itu rakus, faqad zahara ala Adam alaihissalam, ini nampak pada Nabi Adam. Hatta tunawilu min syajarah, sampai dia memetik buah pohon khuldi daripada tumbuh-tumbuhan. Likai la yudkhulul fil jannah, supaya dia kekal dalam surga. Jadi sifat rakus ini sifat yang tidak bagus. Sebenarnya mohon maaf, bukan Nabi Adam yang rakus. Ya. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu orang yang mulia. Ya. Tapi hawanya ini, hawa inilah yang menggeser Nabi Adam untuk makan buah khuldi tadi. Karena iblis tidak bisa masuk kepada Adam. Iblis masuk kepada Hawa tadi. Tadi gosok-gosoknya lah si Mas Adam tadi. Bang, elok tuh bang. Jangan deh. Elok bang, jangan. Elok nih antu bang, jangan. Tidak terlap lagi si Adam tadi. Laju juga. Khuldi itu maknanya kekal. Iblisnya pintar. Itulah. Allah tidak ingin kekal engkau selama-lamanya dalam surga. Di baliknya cakap tuh. Khuldi itu artinya kekal. Pohon khuldi artinya pohon kekal. Ya, Allah tidak ingin selama-lamanya engkau dalam surga. Makanya Allah larang engkau makan buah khuldi. Kalau kau makan buah khuldi, kau pasti selama-lamanya dalam surga. Itu iblis nyombong. Ini kebalik-balik kato itu dibalik-balik itu mulai dari dulu, Pak.
Ya, subhanallah. Si Hawa tadi terprovokasi cakap si iblis tadi, pujuk kali Nabi Adam tadi. Ya, lama-lama termakan. Boleh buatlah, cekik iblis ini ya. Makanya laki-laki ada ini. Ya, si Hawa tadi, macam itulah. Jangan diceritakan. Subhanallah. Tahu sama sahu lah ya. Nah, jadi laki-laki di sini dicekik. Kalau perempuan Hawa tadi di lain dicekik. Wa amal hasadu, adapun hasad. Fakat zahara ada ibni Adam. Adapun hasad itu nampak daripada anak Adam. Qabil wa Habil. Qabil. Adam punya dua anak namanya Qabil dan Habil. Qabil yang paling tua, Habil yang paling muda. Faqatala akhahu, maka Qabil tadi membunuh saudaranya Habil. Hatta adkhalan nar, sehingga dimasukkan Qabil dalam api neraka. Jadi bibitnya penyakit hasad itu muncul dari Qabil tadi. Ini ada cerita, Allah punya, Nabi Adam punya dua anak, Qabil dan Habil. Qabil punya adik, elok, cantik. Si Habil punya adik, tidak cantik. Oleh Allah bilang Nabi Adam diselingkan. Ya, Qabil nikah dengan anak adik Habil. Habil nikah adik dengan adik Qabil. Si Qabil tidak mau. Si Qabil tidak mau. Ya, dia pengen nikah dengan adiknya itulah si Qabil tadi, yang cantik tadi. Ya, kata Nabi Adam tidak bisa. Nah, disitulah mulai bibit muncul itu permusuhan tadi. Ya, makanya tidak boleh nikahi adik dewek itu, tidak boleh. Ya. Kemudian masing-masingnya dikasih oleh Allah fasilitas. Si Qabil dikasih oleh Allah pertanian. Si Habil dikasih Allah peternakan. Si Habil usahanya ternak kambing kibas. Si Qabil usahanya pertanian. Pas 1 tahun oleh Nabi Adam disuruh mengeluarkan zakat. Oleh Habil dikasihlah kibas yang paling bagus. Si Qabil dikasihlah usaha pertanian yang paling jelek. Ditaruhlah di bukit. Oleh Allah diambillah kibasnya Habil yang bagus tadi. Si punya Qabil tidak terima Tuhan. Besok pagi Nabi Adam panggil, Qabil, Habil, sudahkah ditaruh persembahannya tadi? Sudah. Punya Habil diterima Tuhan, punya Qabil tidak. Marah lagi Qabil. Jadi bibit itu munculnya dulu tuh. Di situlah tidak tahan lagi si Qabil. Satu saat diajaknya adiknya, langsung dibunuhnya. Jadi bibit pembunuhan itu terjadi pada Qabil. Selama terjadi pembunuhan, Qabil harus buat menanggung dosa itu, Pak. Nauzubillah. Ya, faqatala akhahu, dia bunuh saudaranya si Habil tadi. Ya, hatta adkhalan nar, sehingga Allah masukkan Qabil dalam api neraka. Yang saya ingin sampaikan tadi, bibit hasad itu mulai dari dulu, Pak. Jadi bibit gembongnya maksiatnya cuma 3, sombong, itu iblis tadi. Yang kedua rakus, si Hawa tadi. Yang ketiga adalah hasad, si Qabil tadi. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man akhlasal ibadatillahi ta'ala 40 yauman, barang siapa yang ikhlas beribadah kepada Allah 40 yauman, 40 hari. 40 hari dia beribadah ikhlas kepada Allah, zaharat yunabiul hikmah min qalbi ala lisanih, maka Allah akan memunculkan sumber-sumber hikmah dalam hati dan lisannya. Hari ini hari Jumat, Pak. Hitung 1 bulan 10 hari beribadah kepada Allah, ikhlas 40 hari ikhlas. Tidak ada mengharap apa-apa. Tidak ada harapan sanjungan, pujian. Tidak ada
harapan ini itu dari manusia. Dia semata-mata ikhlas kepada Allah. Apa kata Nabi? Yunabi'ul hikmah. Allah kasih dia sumber-sumber hikmah. Min qalbihi, dari hatinya. Ala lisani, muncul dalam lisan. Tiba-tiba orang itu bisa menyampaikan hikmah-hikmah. Tiba-tiba orang itu bisa menyampaikan pesan-pesan baik. Itu sumbernya daripada apa? 40 hari dia beribadah ikhlas kepada semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin, bisa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dipanjangkan umur, disehatkan badan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menuntut ilmu pengetahuan ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini bisa membawa kita dekat dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mohon maaf, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علما خائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنير وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفة حتى نغفرك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علوم الدنيا اللهم إنا نسألك علوم الدنيا اللهم إنا نسألك علوم الدنيا وزدنا في علوم النافعة والفخامة الساقبة وافتح لنا وعلى ذريتنا فتوح العارفين وارزقنا في الاستقامة وحسن الخاتمة وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفاة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي سلني فلا طلا يا حبيبي سلني فلا طلا الله فلا طلا دعوت ربي ورب يعلم دعوت ربي ورب يعلم علمه بحالي ينفي المقال علمه بحالي ينفي المقال الله الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني طلا صبرت صبرا حلوا جميلا
صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد سأحلا والآن صبري قد سأحلا الله ربي ربي تعالى يا حبيبي ارسلني فلا دوطلا يا حبيبي ارسلني طلا حبيبي زرني وعلي شأني حبيبي زرني وعلي شأني حيسا ومعنى حال وقال حيسا ومعنى حال وقال الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوطلا يا حبيبي صلني فلا دوطلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلا حب فتني ودمعي سلا الله ربي الله ربي ربي تعالى يا حبيبي ارسلني فلا دوطلا يا حبيبي طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قاتت كبدي فاصل حيالا قاتت كبدي فاصل حيالا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي ارسلني فلا دوطلا يا حبيبي ارسلني طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي ارسلني فلا دوطلا يا حبيبي ارسلني فلا دوطلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى